Menurut kami, penyidik kejaksaan harus memeriksa lebih dalam lagi terkait adanya dugaan keterlibatan Sandra Dewi, yang mana penyidik kejaksaan harus memeriksa apakah Sandra Dewi mengetahui dari mana hasil suaminya mendapatkan uang tersebut. Mengingat menurut kami ini ya sudah di luar batas. Ini pantasnya bagi orang-orang yang koruptor ini, semuanya masyarakat cocoknya meludahi muka mereka, iya kan weh? Ini mereka-mereka si mata sipit, si muka sipit ini yang sudah menimbun harta kekayaan mereka bertahun-tahun dari Bangka Belitung. Timah-timah yang mereka jual belikan. Nah guys, dengan heboh viralnya kasus suami Sandra Dewi, Harvey, yang tersandung kasus korupsi dan merugikan negara sampai 271 triliun. Kini Sandra Dewi diduga juga bisa ikut ditersangkakan guys, karena terbukti sudah ada yang melaporkan. Kami Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi (PHPK) yang bertindak dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Besok Selasa 2 April 2024 kami akan membuat pengaduan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami akan mengadukan terkait adanya dugaan keterlibatan salah satu artis yang bernama Sandra Dewi dalam kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suaminya, yaitu Harvey Mois, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP PT Timah Tbk yang merugikan negara yang sangat fantastis sekali, yaitu sebesar 271 triliun. Dan kami meminta kiranya penyidik kejaksaan untuk menerapkan pasal tindak pidana pencurian dalam kasus ini. Dan yang mana menurut kami, guys, jadi ternyata Sandra Dewi juga ikut terseret dan juga bisa dilaporkan. Hal tersebut dinyatakan oleh PHPK yang akan melaporkan Sandra Dewi atas dugaan keterlibatan korupsi terhadap suaminya Harvey Mois yang merugikan jumlah yang sangat fantastis 271 triliun. Gila sih. Secara patut diduga Sandra Dewi menurut kami bisa dikenakan pasal 55 Undang-Undang Pencucian Uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ini menurut guys, jadi orang yang diduga terlibat atas kasus korupsi ini, ya misalkan nih Sandra Dewi terlibat mengetahui atas korupsi yang dilakukan oleh suaminya, itu bisa dipenjara lebih kurang 5 tahun dan denda 1 miliar guys. Kami penyidik kejaksaan harus memeriksa lebih dalam lagi terkait adanya dugaan keterlibatan Sandra Dewi, yang mana penyidik kejaksaan harus memeriksa apakah Sandra Dewi mengetahui dari mana hasil suaminya mendapatkan uang tersebut. Mengingat menurut kami ini ya sudah di luar batas pendapatannya, di luar wajar gitu loh, dalam kewajaran. Apalagi yang bisa kita lihat, Sandra Dewi selama ini diduga keluar negeri bolak-balik dan selama ini sudah tidak aktif di dunia keartisan. Jadi menurut kami secara patut diduga beliau mengetahui hasil suaminya dari mana uang dia dapat. Jadi lebih dari itu, Sandra Dewi juga sering membeli barang-barang branded, sering bahkan membeli jet pribadi menggunakan uang dari mana. Jadi kami meminta penyidik kejaksaan agar kiranya bisa menerapkan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang, yang mana agar kiranya segera penyidik kejaksaan bisa menetapkan sebagai tersangka. Mungkin nanti rekan-rekan saya akan menambahkan. Pada intinya kami Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi (PHPK) meminta dan selalu mengedepankan dan meminta bagi siapapun keluarga yang menikmati hasil daripada korupsi harus dimiskinkan. Jadi sikat habis
penikmat harta hasil korupsi. Anjir guys ya. Kami Jadi ini benar-benar suatu hal yang bikin shock juga ya, kalau misalkan memang saja Sandra Dewi terlibat dalam kasus korupsi suaminya ini, tentu bakalan makin heboh, Indonesia dihebohkan dengan berita-berita seperti ini guys. Kalau menurut kalian nih, kalau misalkan aku nanya, kira-kira Sandra Dewi tahu nggak sih kalau suaminya korupsi? Itu dulu pertanyaannya. Coba kalian jawab di kolom komentar ya guys. Masih gregetan gua. Yang masih pada bilang bahwa koruptor tidak merugikan siapapun, hanya merugikan negara. Uang 271 triliun itu tidak masuk ke rekening mereka. Iya, kita ngerti itu tidak masuk ke rekening mereka. Tapi itu adalah perhitungan ketika nanti alam bangka itu dikembalikan seperti semula. Disitulah nanti negara, uang negara mengeluarkan 271 triliun cash untuk membangun alam bangka kembali. Duit negara, rumah samu duit siapa? Duit seluruh rakyat Duit Indonesia. kita lah. Kok bisa itu uangmu? Dari mana ceritanya? Pendapatan negara ini tuh dari mana? Dari pajak, non pajak, dan dana hibah. Baca makanya. Kamu setiap bulan gajimu 6 juta aja sudah dipotong pajak penghasilan sekitar 300.000. Betul. Belum lagi dari pajak-pajak yang lain. Itulah yang membiayai sebuah negara, membangun semua infrastruktur, membangun semua fasilitas umum, mengentaskan kemiskinan daerah sana, membangun sekolah daerah sana, termasuk membangun pabrik BUMN. Duitnya negara, duitmu. Kalau ada yang bercanda-bercanda, oh berarti rumahnya si koruptor itu termasuk rumah kita juga dong. Oh berarti segala apa yang mereka pakai itu berarti kita yang beliin. Itu memang bercandaan, tapi tersiratnya adalah ya seperti ini. Jadi ya guys ya, memang kerugian yang ditaksir senilai 271 triliun tersebut bukan memang masuk ke rekening pribadinya Harvey yang merupakan suami Sandra Dewi, bukan. Tetapi karena Bangka Belitung sudah dikeruk sebegitu hebatnya. Nah, jikalau negara Indonesia kan negara kita nih, kita yang punya negara. Kalau kita kembalikan lagi Bangka Belitung seperti semula yang masih jauh dari kata dikeruk seperti itu, nah modalnya, biayanya itu bisa mencapai 271 triliun. Ya tentunya juga kalau uang pribadi juga nggak lebih kurang ya udah masuk rekeningnya guys. Duit negara itu adalah asalnya dari uangmu yang kamu sisihkan sebagai pajak. Terus seandainya nih tidak ada korupsi ini, 271 triliun itu bisa dialokasikan, misal menaikkan gaji guru honorer, Nah betul, membangun desa tertinggal, yang terisolir. memperbaiki gizi buruk. Terpikir enggak? Jadi buat yang sering mendoakan koruptor, tengok dulu. Di Bangka Belitung itu 10% areanya sudah berlobang-lobang semua. Dan lahan pertanian mereka semakin sempit. Mata pencaharian mereka semakin berkurang. Nah, jadi kalau mau doain dua-duanya dong. Koruptor dan korbannya, gitu ya. Yang masih suka bilang, manusia tidak luput dari dosa. Aku tidak mau menghakimi. Kalau begitu, kalau kau merasa punya banyak dosa, undang aja maling ke rumahmu. Suruh ambil-ambilin semua barang-barangmu. Begitu kan? Lah guys ya, kita harus cinta NKRI, jangan punya mental dijajah dan menjajah. Betul Mental nih dijajah guys, itu artinya apa? menyala kakakku. Dilihat di medsos, oh dia baik, dia ini. Terus kau ampuni itu 271 triliun. Memang bukan kita sendiri yang menghakimi, tapi kita berhak untuk speak out, berbicara. Itu doang yang kita bisa. Kita bukan penegak hukum, gitu loh. Oke, jadi sekali lagi 271 triliun itu baru kerugian negara. Nah, yang masuk kantong pribadi yang untuk beli jet pump segala macam itu masih dihitung. Masih dihitung guys. Masih dihitung. Berarti kerugian itu lebih dari 271 Triliun. triliun. Itu kalau dibeliin cendol, se-Indonesia tenggelam. Betul banget guys ya. Jadi betul banget yang dibilang oleh kakak ini, kita selaku warga negara Indonesia jangan sampai mempunyai sifat yang suka menjajah dan mau dijajah. Menyala kakakku itu quotes yang atau note yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai warga Indonesia ya. Jadi memang kita harus memberantas
dan menghindari yang namanya korupsi karena itu benar-benar merugikan. Itu merupakan sampah negara guys ya. Miskinkan dan hukuman mati ini yang cocok untuk semua para koruptor dan semuanya para orang-orang yang udah Betul banget. menghabiskan aset negara di Indonesia ini. Iya kan weh? Bertahun-tahun itu semuanya orang-orang Bangka Belitung sudah menjadi miskin akibat semua para koruptor dan pengambil semuanya tambang-tambang liar yang ada di Bangka Belitung, khususnya tambang timah. Ini suami Sandra Dewi, Harvest ini yang sudah mengumpulkan bertriliun-triliun uang dari hasil tambang timah yang ada di Bangka Belitung. Jadi maksud aku yang mewakili semuanya masyarakat, khususnya masyarakat Belitung, ini pantasnya bagi orang-orang yang koruptor ini, semuanya masyarakat cocoknya meludahi muka mereka, iya kan weh? Ini mereka semata sipit, si muka sipit ini yang sudah menimbun harta kekayaan mereka bertahun-tahun dari Bangka Belitung. Timah-timah yang mereka jual belikan, mereka simpan untuk aset mereka sampai 7 keturunan, bahkan sampai 100 juta keturunan, sampai kiamat dunia ini nggak habis uang mereka dan harta mereka. Jadi aku mewakili semua masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Belitung, ini cocoknya dihukum mati. Guys, jika kita lihat ya guys, banyak sekali yang terlibat dalam kasus korupsi di Bangka Belitung nih ya guys ya. Timah Bangka Belitung ini ada 5 orang nih di belakang ini yang bisa kita lihat orang-orangnya. Kalau sekilas kita lihat ya guys ya, mungkin nggak ada masalah dari wajahnya, kelihatan orang baik-baik, atau mungkin sosok bapak-bapak yang sopan, yang baik, polos. Tapi nyatanya inilah yang sudah merugikan besar negara kita ya guys ya. Dan menurut ibu ini cocoknya orang-orang seperti ini nggak bisa diampunin. Ya, yang cocok hukuman buat dia itu adalah hukuman mati gitu. Karena bener-bener sudah nggak ngerti lagi guys. Dimiskinkan, atau semua masyarakat Belitung itu yang kerjanya bertani berkebun, yang kerjanya menampi-nampi, menambang-nambang jadi buru-buru mereka, yang seharusnya mereka kaya raya, yang kekayaan rayanya itu dirampas oleh mereka semata sipit ini. Cocoknya ini semuanya masyarakat Belitung datang meludahi mereka, dimiskinkan. Itu suami Sandra Dewi, kelihatannya hedon, artis terkenal kawin di Jepang dengan mewah-mewah, rumah bertingkat 100 sampai ke langit. Itu semuanya Helena Lim semuanya lah. Dan para pejabat-pejabat, tolong bongkar ya KPK. Tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan para pejabat dan oknum-oknum tertentu. Itu semuanya kepolisian juga ini terlibat ini. Nggak mungkin bisa mereka bekerja untuk merampas semuanya aset negara, aset-aset masyarakat tanpa ada seizin oknum-oknum tertentu, aparat-aparat kepemerintahan. Itu maksud aku weh. Jadi pantasnya mereka ini diludahi pakai dahak kita yang warnanya hijau, iya kan weh? Cocok kalian rasa. Guys ya, jadi benar sekali. Ada nggak sih yang setuju dengan ibu ini kalau pelaku koruptor ini yang sudah merugikan Indonesia cocoknya dihukum mati dan dimiskinkan, semua harta dilenyapkan, dimiskinkan, benar-benar dimiskinkan. Kalian setuju nggak kalau hal itu terjadi di negeri Indonesia ini? Dan kalau hal itu terjadi guys ya, udah dimiskinkan, terus mereka dihukum mati tanpa adanya keringanan-keringanan lain-lainnya, tentu udah nggak ada lagi yang bisa korupsi di sini ya guys ya. Tentu udah nggak mau lagi yang namanya korupsi, takut gitu loh. Jadi kalian setuju nggak kalau orang yang melakukan korupsi dihukum mati, dimiskinkan? Guys, gimana ya rasa kesal kita selaku warga Indonesia, kayak bener-bener udah meluap banget nih guys. Kita tuh seakan-akan orang bodoh, rakyat jelata yang dihakimin oleh orang-orang besar yang mereka hidupnya enak di luar sana, tetapi dia hidup enak di atas korupsi yang dilakukan. Miris sekali Indonesia. Mbak, tolong dong mbak, duit yang di garasi yang numpuk-numpuk itu dipanas-panasin deh, takut basi. Aduh, kuku gue kependekan lagi. Aduh sakit. Mbak, tolong dong pesenin tiket aku ke Singapura ya. Aku mau ke Mount Elizabeth, mau minta betadine sama dokternya. Mbak, toren air yang di atas udah diganti airnya sama Equil. Saya mau mandi nih, cepetan. Mbak, tiket saya yang ke India udah dipesan kan? Saya mau buru-buru ke India, mau balik nama Sungai Gangga. Hah? Alphard saya ke cakar sama kucingnya gak kenapa-kenapa ya? Sekarang bawa kucingnya ke salon, ya nail art kucingnya, Alphardnya buang aja. Lewat anjir. Ada masalah dikit
ganti, ada yang rusak lecet sedikit ganti. Ya maksudnya ya uang gue banyak gitu loh, dan ini hasil korupsi, bukan hasil kerja keras yang gimana gitu loh. Jadi ya inilah bayangan lah, gambaran kalau kita punya uang sebanyak itu gitu loh. 1M, 2M, 3M, 100M bahkan nggak berasa guys ya uang sebanyak. Gue bisa mengambil semua kreditnya karena emang itu benar banget, kita tidak ada andilnya sebagai mak comblang. Korban Om Bule, si Katie ini korban. Dia tidak tahu bahwa dia telah menikahi seorang koruptor selama 10 tahun. Dia tidak tahu tugasnya hanya menikmati, seperti lagu favorit saya. Janjimu serangan fajar tiap hari. Guys, Bule ini kocak banget ya guys ya. Dia selalu ikut nimbrung. Dia selalu ikut nimbrung kalau ada kasus-kasus di Indonesia, dan selalu konten-kontennya itu tuh meledeki guys. Melihat uang mataku langsung bersinar. Janjimu serangan fajar tiap hari. Aku tidak bisa hidup tanpa uang. Aku tidak bisa hidup tanpa korupsi. Aku memang hidup menikmati uang rakyat. Anjir ya guys, ini boleh bener-bener ya. Jadi memang sih uang itu memang segala-galanya ya guys kalau di dunia ya. Cuman kita harus pikirin akhirat juga guys. Karena kan kita nggak bakal selamanya hidup, bener nggak? Apakah uang atau harta dibawa mati? Tentunya tidak dong. Makanya kita harus di dunia itu sekadarnya aja, mencari rezeki, harta yang halal. Karena itu nanti gambaran kita di akhirat, apa yang kita tuai di dunia itu apa yang kita tanam di dunia itu yang bakal kita tuai di akhirat nanti guys. 271 triliun, ay sibal, oh mainan ya kore. Bisa lo begitu. Itu korupsi bukan tanggung-tanggung lagi. Emang gak mau rugi. Nah yang anehnya lagi gitu kan, kok bisa? Pertanyaannya kok bisa? 271 triliun. 1 triliun aja udah 1.000 miliar. Bagaimana ceritanya kok bisa? Ay sibal, oh mainan di Korea. Gue udah gak habis pikir tuh, itu duit mau dibawa kemana? Pantes aja itu pas nikah Maria ya. Oh begitu permainannya. Oh kalau misalkan kayak begitu berarti Sandra Dewi, apa Dewi Sandra sih? Sandra Dewi milik masyarakat juga tuh. Gimana tuh ceritanya? Berarti rumahnya juga milik masyarakat juga. Cuma yang nggak anehnya lagi tuh Sandra Dewi itu milik masyarakat juga. Sibal, oh main nanti kore patungan. Guys, jadi dengan viralnya kasus ini banyak sekali mereaction atau membuat reaksi terhadap viralnya kasus korupsi ini, karena memang benar-benar ini satu hal yang menarik perhatian masyarakat Indonesia guys ya. Korupsi sebanyak itu, kalau 1 miliar aja itu, kalau 1 triliun aja 1.000 miliar, bagaimana 271 triliun? Otomatis yang dikorupsi itu sebanyak 271 triliun. Terus berarti selama ini rumah atau kemewahan yang dimiliki oleh Sandra Dewi dan suaminya itu rumah rakyat Indonesia dong. Iya benar aja kalau dianalogikan seperti itu ya guys ya. Terus Sandra Dewi berarti juga punya masyarakat Indonesia karena kan dinafkahin dengan hasil korupsi seperti itu. Saya menduga bahwa suami Sandra Dewi, Harvey Moise dan Crazy Rich Pig Helena Lim ini hanya akan sebentar saja menyelesaikan hukumannya, dan setelahnya saat mereka sudah selesai akan tetap berstatus sebagai seorang Crazy Rich juga. Malah mungkin bisa lebih kaya daripada sebelumnya. Mari kita lihat saat Rudy Salim diminta untuk menyebutkan siapa yang dianggap sebagai sultan, dan Rudy Salim di sini mensejajarkan si Helena Lim ini tadi sejajar dengan Tommy Winata dan pemilik BCA Pak Budi Hartono. Yuk kita lihat videonya. Di kawasan SCBD itu sultan beneran itu kan. Jadi dia punya hotel begitu banyak, properti begitu banyak. Yang kedua, bosnya ini kawasan PIK, ya kan? Itu juga sultan beneran punya. Mari kita tutup konten ini dengan video yang akan menunjukkan siapa yang sebenarnya akan bisa
menghukum orang-orang yang telah merampas uang negara. Guys, jadi ya menurut Denny Darko ini bahkan Helena Lim yang sudah jadi tersangka dan Harvey yang baru-baru ini viral, mereka bakalan tetap menjadi seorang crazy rich sultan, dan mereka cuman bakal dengan waktu sebentar untuk menyelesaikan masalah ini. Sumpah nih, jadi mana nih keinginan orang-orang Indonesia yang dimiskinkan, pelaku korupsi? Mana nih permintaan masyarakat Indonesia mereka dihukum seumur hidup atau dihukum mati? Kalau hanya sebentar saja menyelesaikan masalah tersebut dan mereka kembali lagi menjadi crazy rich dan melanjutkan hidupnya bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Sumpah sih ini sesuatu yang mengagetkan. Banyak sekali yang kesal dan meminta agar dimiskinkan, dihukum mati saja seperti itu. Apakah kalian salah satu orang yang setuju hukuman yang setimpal untuk pelaku korupsi adalah dimiskinkan, dihukum seumur hidup, atau dihukum mati? Silahkan komentar di bawah ini dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa.